Itu yang kasus di Gunung Kawi itu beneran kak Wenda? Tapi ciri-cirinya sih mirip Wenda. Bukan nuduh ya, bukan nuduh. Cuma nengok di video aja Wenda. Banyak kali orang yang bilang kau itu Wenda. Aku nggak mau percaya Wenda, tapi jadi percaya gara-gara nengok video itu Wenda. Soalnya mengarah ke kau semua. Kayak mana itu Wenda? Cobalah dulu klarifikasi Wenda. Sebagai tim kreatifnya Sarwenda, di sini aku mau sedikit mengklarifikasi tentang Gunung Kawi. Ya sebenarnya Gunung Kawi ini nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada ya, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update teman-teman ya. Sebelumnya saya disclaimer ya, mungkin banyak juga yang bertanya, "Bang, ini kan channel reaksi politik gitu kan, kok bisa-bisanya belok kanan Bang, ganti konten." Bukan ganti konten teman-teman ya, ini hiburan ya. Hiburan ini lahir karena apa namanya? Ya bosan, sakit hati ngelihat dunia perpolitikan Indonesia yang terus seperti itu ya. Tapi nanti jangan khawatir, balik lagi kok ke konten politik. Oke? Oke teman-teman, sudah pada tahu nggak nih? Apa namanya? Kabar terbaru. Kabar terbaru dari mana Bang? Dari Ruben. Dari Sarwenda. Aduh, gitu-gitu aja yang dibahas ya. Sarwenda, Ruben, Gunung Kawi. Ya nggak masalah lah ya kan. Jadi isu Gunung Kawi ya, dugaan pesugihan, kesaksian mantan ART hingga polemik nafkah anak kembali menjadi perbincangan hangat di media sosial. Ini sih bukan berita baru Bang, ini berita lama. Iya, tapi sampai sekarang masih dibahas oleh netizen ya. Jadi mohon maklum lah begitu, oke? Nah, di tengah derasnya spekulasi muncul pula berbagai klarifikasi ya, tanggapan dari sejumlah pihak dan respon netizen yang semakin memanaskan situasi dan suasana. Ya begitulah memang fungsinya netizen, nggak ada lain ya kan, bikin panas ya iyalah. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Oke ya. Segmen pertama sudah kita lewati bersama ya. Tadi kita melihat pembahasan mengenai klarifikasi. Hubungannya dengan kesehatan Kok Ruben ataupun meninggalnya Bapak Sarwenda itu nggak ada, baik itu persantetan atau apalah itu nggak ada itu gitu loh. Maaf banget kalau aku baru mengklarifikasi dan eksklusif banget hari ini. Nah guys, ini gue mau cerita ya. Menurut gue ya, ternyata nama Sarwenda ini adalah salah satu pembawa hoki untuk Gunung Kawi. Bener nggak? Kenapa enggak dong? Ya kan? Gara-gara Sarwenda itu nama Gunung Kawi makin viral, makin top, makin terkenal di mana-mana ya nggak sih? Dan yang lebih penting lagi itu makin ramai dikunjungi oleh para wisatawan, para pengunjung lokal. Wenda, kok nggak ada bikin story? Kok nggak ada lab? Udah landa. Punya incaran artis ternama, tapi mukanya pas-pasan. Ingin kaya dan berharta, tapi karir masih pemula. Bukannya keluar negeri jadi TKI, tapi malah ke Gunung Kawi. Mau kaya tanpa kerja, naik pamor dan terkenal, manusia jadi tumbal, gelap mata, gelap segalanya. Dah, beneran tuh cerita tentang Gunung Kawi, konfirmasi dah. Lu jangan diem aja, iya atau kagak ya. Ini nih podcast Gunung Kawi udah kemana-mana dah. Lu jangan cuma ngelaporin netizen doang. Lu pikirin itu bahaya, itu public figure kayak lu tuh ya. Harusnya konfirmasi beneran apa kagak. Pikiran Julita udah kemana-mana dah. Ya gue tidur udah sampai ke pipi tuh Gunung Kawi dah. Mbah, aku lagi suka sama seorang artis ternama. Ini ku bawakan
membuat si dia cinta padaku. Mbak Dukun mana mantranya? Aku bosan menunggu lama, minimal bisa numpang nama dan juga ikut terkenal. Ini siapa yang bikin lagu ini nih? Sarwendah pesugihan di Gunung Kawi. Apa betul? Nggak betul, soalnya nggak ada yang bisa membuktikan kalau Sarwendah pesugihan di Gunung Kawi. Beliau ke Gunung Kawi itu hanya sekedar untuk konten. Seperti itu, karena kan Gunung Kawi itu menyimpan sebuah misteri sesuai dengan acara beliau. Kan seperti itu. Karena beliau ke sana, keluar pula lah opini-opini, fitnah-fitnah bahwa beliau melakukan pesugihan di sana. Aduh, niat menjatuhkannya itu kuat kali gitu loh. Aku nggak habis pikir ya sama manusia-manusia yang punya niat menjatuhkan seseorang. Lebih baik kamu follow aku, ya, kamu support aku biar akun sosial media aku makin viral. Oh, lu bahas Sarwenda ujung-ujungnya minta di follow. Cek, kalau kalian udah nonton podcastnya, itu gue gila ya, gue sampai geleng-geleng kepala. Gue percaya sama ART-nya ya, nggak mungkin bohong. Ya dia sampai kayak, ya orang-orang kampung gimana sih Cek yang polos-polos kayak begitu ya. Dia bilang katanya, saya kira gitu katanya kerja di artis gitu ya, baik gitu ya, kayak gimana, kaya, orang kaya. Tapi itu aslinya katanya beda banget. Apalagi adeknya tuh, pembantunya katanya sampai salah naruh sendok sama, ya namanya orang kampung ya Cek, mereka nggak tahu gimana sih cara ngeletakin sendok, garpu sama pisau gitu, gimana posisinya. Itu sampai dimaki-maki katanya Cek. Ya, dia mau kasbon, anaknya sakit di kampung. Ya, dia mau kasbon dari maghrib, katanya dari maghrib dia pengen kasbon ya, gak dikasih itu sama si perempuan artis itu. Katanya dia sampai gak peduli. Bersyukur banget perkara Sarwenda yang pergi ke Gunung Kawi ini membawa berkah bagi umat Buddha. Kenapa? Karena semakin ramai orang yang datang mempertunjukkan pada saat mereka ciamsi. Dan ciamsi itu adalah salah satu dari ritual ibadah agama Buddha. Nah, biasanya orang-orang kalau sudah berdoa pada para dewa, lalu mereka melakukan tanya jawab. Lalu terjawablah jika diizinkan oleh bambu tersebut. Apa yang membuat gue jadi bersyukur? Bersyukur karena semakin banyak orang tahu bahwasannya tempat ibadah kami adalah tempat sakral yang dimana doa-doa mudah sekali untuk dikabulkan. Terutama buat orang-orang yang sedang menderita, meminta pertolongan, urusan rezeki, begitu. Mantap, Sarwenda. Guys, ini juga lagi rame nih soal kesaksian dari mantan ART artis yang diduga melakukan pesugihan Gunung Kawi yang lagi viral banget belakangan ini. Cerita ini masih bersumber dari podcast Jejak Backpacker yang diposting 2 hari lalu, dan di sini aku hanya merangkum poin-poin intinya aja guys ya, lebih dan kurangnya begitu. Oke, langsung aja guys ya. Nah, narasumber kali ini namanya Mbak Tuti. Mungkin ini juga nama samaran. Nah, Mbak Tuti ini suatu hari beberapa tahun yang lalu itu ditawarin untuk bekerja di Jakarta sebagai ART. Nah, setelah Mbak Tuti itu bekerja di sana, barulah Mbak Tuti ini menyadari atau tahu bahwa dia lagi bekerja di rumah artis terkenal, pasangan artis yang sangat terkenal, dan bahkan Mbak Tuti ini termasuk pengagum si artis perempuannya itu guys. Karena katanya kalau lihat di TV atau di HP, di sosmed begitu, si artis ini tuh kelihatannya baik, ramah, lembut gitu. Nah, awalnya Mbak Tuti ini merasa sangat beruntung ya dia bisa kerja di rumah artis terkenal, tapi sayangnya pas dia bisa ketemu langsung dengan majikannya, dia kecewa guys, karena tidak sesuai dengan ekspektasinya, terutama untuk istrinya yang artis perempuan ini katanya jutek dan gak ramah gitu guys. Dan bahkan bukan hanya si artis perempuan ini aja yang jutek atau ketus guys ya, tapi juga adiknya. Jadi si artis perempuan ini punya adik perempuan yang mukanya katanya mirip-mirip begitu. Nah, adiknya ini lebih jutek lagi, lebih nggak ramah lagi, bahkan cenderung cerewet gitu guys. Tapi untungnya Mbak Tuti ini disambut dengan ramah atau dengan baik oleh majikannya yang laki-laki atau suami si artis ini guys ya. Jadi artis laki-laki ini kata Mbak Tuti baik, ramah, dan cukup perhatian ke dia sebagai pegawai baru di sana ya. Nah, singkat cerita lagi, suatu hari Mbak Tuti ini diminta untuk membersihkan suatu kamar yang dimana petugas yang biasanya membersihkan kamar tersebut lagi sakit. Jadi Mbak Tuti ini diminta untuk menggantikan gitu ya. Tapi Mbak Tuti ini kaget banget begitu dia masuk ke kamar itu, ternyata di dalamnya ada tempat ritual guys. Di sana ada dupa, ada sajen, ada bunga-bunga, bahkan di situ ada foto cowok yang dimana cowok itu Mbak Tuti pernah lihat juga di TV atau di sosmed begitu. Cowok ini cukup terkenal juga, tapi nggak seterkenal si pasangan artis majikannya ini guys ya. Nah, di sana Mbak Tuti ini merasa aneh, kok di rumah artis, di rumah orang kaya ada beginian gitu, ada hal-hal klinik gitu ya, yang dimana kalau di kampungnya hal-hal begini tuh dilakukan untuk ritual yang berhubungan dengan mengenai klarifikasi mengenai isu yang mengaitkan Sarwenda dengan Gunung Kawi. Ya,
mengaitkan loh ya, nggak menuduh, nggak memfitnah nih. Saya terutama, kalau netizen yang lain mau menuduh, memfitnah ya silahkan. Tapi saya sarankan jangan ya, itu melanggar hukum. Jadi netizen menjelaskan bahwa kedatangan Sarwenda ke kawasan Gunung Kawi disebut hanya untuk kepentingan pembuatan konten ya, bukan melakukan ritual atau pesugihan sebagaimana yang ramai dituduhkan netizen di media sosial. Tolong ini dicatat ya. Ya saya sendiri sih nggak tahu, Gunung Kawi nggak tahu, Sarwenda nggak kenal juga ya kan. Ya dengar-dengarnya juga dari media sosial. Jangan sampai kita menuduh karena kita belum tahu fakta yang sebenarnya. Justru tadi disebutkan teman-teman ya, bahwa viralnya nama Sarwenda itu membuat Gunung Kawi semakin dikenal ya, dan banyak dikunjungi masyarakat ya. Inilah efek domino yang seharusnya itu harus dihindari gitu loh, karena ya tahu sendiri lah Gunung Kawi itu kan image-nya bagaimana ya. Bukan saya itu underestimate gitu ya, atau merendahkan, ya enggak sih, tapi ya gimana gitu, makin ramai jadinya gara-gara dibahas oleh netizen dan dikait-kaitkan dengan Sarwenda ya. Dan tadi juga netizen menampilkan berbagai komentar teman-teman ya, yang bernada satire, kemudian diselingi pendapat beberapa narasumber mengenai tempat tersebut sebagai lokasi ibadah yang sakral bagi umat Buddha. Selain itu muncul rangkuman kesaksian seorang mantan ART yang mengaku pernah bekerja di rumah pasangan artis terkenal ya, tapi kan nggak tahu namanya siapa ya kan. Ia menceritakan kesan pertama terhadap majikannya ya, suasana rumah hingga penemuan sebuah ruangan yang diduga digunakan untuk ritual tertentu. Beneran nggak sih ini? Ya tapi ya kan nggak disebutkan namanya ya, jadi kita nggak bisa menganalisis, kita hanya bisa menduga-duga aja ya. Namun teman-teman, seluruh cerita tersebut sekali lagi masih berupa pengakuan ya, pengakuan narasumber, komentar netizen, dan belum disertai bukti yang dapat diverifikasi kebenarannya. Sehingga perlu disikapi secara kritis, jangan asal menuduh. Oke? Lanjut. Demit atau dengan makhluk astral lah gitu guys ya. Nah singkat cerita, setelah beberapa waktu Mbak Tuti kerja di sana, kejadian-kejadian aneh pun mulai banyak terjadi guys ya. Yang pertama, menurut Mbak Tuti ini ya, majikannya yang perempuan ini sering bolak-balik masuk ke dalam kamar pesugihan itu, kadang sendirian, kadang ditemenin oleh adiknya yang judes tadi gitu ya. Terus yang berikutnya, ternyata hubungan suami istri antara majikannya ini tuh tidak harmonis guys ya, jauh berbeda dari apa yang mereka tampilkan di depan kamera selama ini. Bahkan si istrinya ini sering banget menjelek-jelekan suaminya ini di belakang suaminya guys ya, terutama pada saat dia lagi dikompor-komporin sama adiknya yang judes tadi guys. Dan juga si adiknya majikannya yang perempuan ini tuh kasar banget guys ya, bahkan Mbak Tuti bilang dia pernah dilemparin pakai sendal hanya gara-gara dia salah bikin minuman guys. Terus selain itu, kejadian-kejadian mistis atau aneh sering terjadi di rumah itu guys ya. Yang pertama, pernah suatu hari gitu ya, anaknya si majikan ini, anaknya perempuan guys ya, nah dia tuh lagi duduk di dalam rumah gitu ya, tiba-tiba ada ular hitam melingkar di kakinya gitu ya, dan anaknya langsung teriak panik, orang-orang juga panik menolong gitu ya, dan tiba-tiba ular itu lari atau kabur menghilang ke arah kamar yang biasanya tempat ritual itu guys. Terus pernah juga tiba-tiba ada kelelawar di dalam kamar majikannya ini guys ya, yang bikin panik juga karena aneh aja kok bisa ada kelelawar di dalam kamar gitu ya, sedangkan mereka ini kan rumah mewah. Bahkan gongnya suatu malam Mbak Tuti ini melihat ada sosok tinggi besar hitam gitu guys ya, ilustrasinya seperti ini gitu ya, keluar dari kamar tempat ritual itu menuju ke kamar majikannya. Nah setelah itu majikannya yang laki-laki ini atau artis yang laki-lakinya ini langsung jatuh sakit guys. Mbak Tuti ini juga cerita bahwa benar adanya di rumah situ tuh banyak pekerjanya yang meninggal. Jadi yang selama Mbak Tuti itu di sana itu yang meninggal ada supirnya yang meninggal dalam kondisi nggak wajar, dan juga ada kayak asisten yang lain juga meninggal gitu guys. Nah singkat cerita lagi, tiba-tiba Mbak Tuti ini dapat kabar bahwa anaknya yang di kampung sakit guys. Jadi Mbak Tuti ini kan ninggalin anaknya di kampung dirawat sama orang tuanya gitu ya. Nah si Mbak Tuti ini kan nggak punya duit, sementara orang tuanya di kampung juga nggak pegang duit nih. Dalam kondisi panik karena anaknya harus segera dibawa ke rumah sakit guys ya, Mbak Tuti ini coba nih untuk kasbon ke majikannya yang perempuan, tapi bukannya dia dapat pinjaman atau bantuan, justru majikannya yang perempuan ini marah dengan kata-kata yang tidak enak lah begitu guys ya. Dan juga adiknya ikut-ikutan marah gitu, bahkan adiknya lebih cerewet daripada si majikannya, dan mereka bilang kalau misalkan masalah uang itu mintanya ke bapak, jadi kayak nggak mau tahu urusan, nggak peduli sama sekali guys. Nah saat
saat itu tuh masih siang guys ya, tapi majikan yang laki-laki ini lagi keluar, lagi kerja lah gitu. Biasanya pulangnya malam atau pagi gitu ya. Mbak Tuti ini dengan was-was nunggu, barulah majikannya ini pulang subuh, dan paginya baru Mbak Tuti ini bisa minta bantuan ke majikannya yang laki-laki ini guys. Alhamdulillahnya majikan yang laki-laki ini baik dan langsung transfer duit untuk Mbak Tuti kirim ke kampung untuk membiayai anaknya ke rumah sakit. Tapi sayangnya ternyata anak Mbak Tuti ini nggak terselamatkan guys ya, anaknya meninggal guys. Jadi Mbak Tuti ini merasa nyesel banget gara-gara majikan yang perempuan itu nggak mau bantu dia telat kirim uang, anaknya jadi meninggal guys. Nah singkat cerita lagi, setelah Mbak Tuti ini sempat pulang kampung ngurusin pemakaman anaknya, dia pulang lagi ke Jakarta, tapi ternyata Mbak Fitri itu udah keluar dari sana, udah resign, dan kondisinya semakin nggak nyaman. Mbak Tuti juga merasa ketakutan dan dihantui rasa penyesalan juga ya, karena dia nggak bisa bantu anaknya kemarin itu. Dan sikap artis yang perempuan beserta adiknya ini juga bikin Mbak Tuti ini merasa sakit hati dan nggak nyaman di sana. Akhirnya Mbak Tuti ini juga mutusin untuk keluar atau resign guys. Oke gitu guys ya, kurang lebih Siapa Mbak Tuti itu, dan cerita ini sebenarnya untuk siapa ya? Karena abang yang menceritakan ini dia tidak menyebutkan nama ya. Tapi kok pikiran saya jadi melayang ke sana ya. Pikiran Bapak Ibu juga sama kan seperti pikiran saya? Mengenal artis S ini sebagai perempuan tangguh ya, pengusaha sukses, ibu dari 3 anak, mantan istri dari artis RO. Tapi di balik itu, semua itu ada pertanyaan besar yang menggantung ya. Siapa sih sebenarnya sosok S ini? Dan apa topeng yang selama ini dia sembunyikan? Nah, kita coba bedah ya dari perspektif Niteni Seratiri. Artis S ini lahirnya tanggal 29, bulannya sama seperti bulan kemerdekaan Indonesia. Ini lahirnya Selasa ya, Neptunya 12, dan angka jiwa ini 1. 1 adalah Eka Pursa, kepemimpinan sejati dan merupakan ratu yang membangun kerajaannya sendiri. Tapi angka 1 juga adalah angka kesepian. CEO-nya dia ini ular ya, makhluk yang bergerak diam, intuitif, dan penuh dengan rahasia. Ular itu nggak pernah berbicara tentang apa yang sedang diincarnya. Dan artis S ini dengan segala kesuksesannya menyimpan sesuatu yang nggak pernah dia bagikan ke publik. Nah, salah satunya adalah netizen di TikTok ini. Apakah topengnya akan terbuka di Juni-Juli ini? Jawabannya iya. Kita akan tunggu. Ada suatu berita yang menghebohkan dan mungkin belum pernah muncul di benak publik sebelumnya. Waduh, apa ini itu? akan menjadi pintu masuk ya topeng-topeng yang lainnya. Bukan tentang dia, tapi orang sekitar dia yang selama ini menjadi kompor meleduk. Nah, siapa kompor meleduk itu? Silakan kalian tebak dan tulis di kolom komentar. Siapa kompor meleduk? Ya, POV tim kreatif Sarwenda klarifikasi soal Gunung Kawi. sebagai tim kreatifnya Sarwenda, di sini aku mau sedikit mengklarifikasi tentang Gunung Kawi. Ya, sebenarnya Gunung Kawi ini nggak ada hubungannya dengan kesehatan Koh Ruben ataupun meninggalnya Bapak Sarwenda, itu nggak ada. Baik itu persantetan atau apalah itu nggak ada itu gitu loh. Maaf banget kalau aku baru mengklarifikasi dan eksklusif banget hari ini gitu ya kan. Nah, kenapa kita ke Gunung Kawi kemarin? Karena kita syutingnya di dekat Gunung Kawi, bukan Gunung Kawinya ya, tetapi dekat Gunung Kawi. Nah, di saat syuting ternyata daerah tersebut nggak ada toilet, sedangkan Sarwenda dan tim yang lain itu mau berak nggak bisa gitu loh. Nah, karena kata orang di Gunung Kawi ada toilet, beberapa toilet, makanya kita ke sana untuk berak gitu ya kan, bukan untuk apa-apa, untuk berak doang gitu loh. Ya, kalau untuk kesehatan Koh Ruben, kenapa akhir-akhir perceraian tersebut Koh Ruben nggak sehat? Jujur aja, karena Sarwenda meminta uang bulanan senilai 100M. Siapa yang nggak kepikiran coba 100M dapatnya di mana gitu loh, 1 bulan gitu loh. Pontang-panting. Ya, sudah segmen kedua kita saksikan 7 menit bagian kedua. Tadi kita menyaksikan ya mantan ART, pernyataannya dilanjutkan dengan berbagai pengalaman ya yang diklaim terjadi selama bekerja di rumah salah seorang artis terkenal di Jakarta
Ia mengaku sering gitu ya melihat majikan perempuan keluar masuk ruang ritual, guys. Menyaksikan hubungan rumah tangga yang tidak harmonis hingga mengalami perlakuan kurang menyenangkan dari keluarga majikan. Ya, cuma ya ini siapa gitu loh, ART ini siapa? Pakai topeng segala pula ya kan, nggak disebutkan artisnya namanya siapa. Jangan sampai lah ini menjadi materi untuk memfitnah gitu kan. Ya tapi karena nggak menyebutkan nama ya bebas-bebas aja sih gitu. Selain itu teman-teman tadi diceritakan berbagai kejadian mistis seperti kemunculan ular, kelelawar hingga sosok misterius yang dikaitkan dengan ruangan ritual di rumah artis terkenal tersebut ya. Beneran nggak sih? Jadi penasaran kok tambah lama tambah ragu gitu ya. Soalnya cerita-cerita macam kayak gini ini seperti cerita yang diskenariokan gitu loh. Ini sih dugaan saya. Video video yang sudah kita saksikan juga mengangkat kisah pribadi sang ART yang kehilangan anaknya setelah terlambat memperoleh bantuan biaya pengobatan gitu loh. Setelah itu muncul analisis ya bernuansa spiritual dan numerologi mengenai sosok artis berinisial S. Aduh. Ya, yang memprediksi akan muncul fakta-fakta baru di masa yang akan datang. Dan di bagian akhir, tim kreatif Sarwenda kembali memberikan klarifikasi bahwa kunjungan ke sekitar Gunung Kawi hanyalah karena lokasi syuting ya, berada di dekat kawasan tersebut dan bukan untuk tujuan ritual maupun pesugihan. Emangnya tim kreatif? Ya itulah pokoknya ya. Lanjut. Loh, Koruben syuting itu tetap juga nggak bisa. Makanya Koruben kepikiran dan demamlah beliau karena kepikiran ini tadi, jadi mentalnya nggak sehat lah gitu loh. Ya kalau mengenai soal meninggalnya Bapak Sarwenda itu kan sudah takdirnya, udah ajalnya di situ. Makanya aku di sini mengklarifikasi, memperbaiki alur-alur ceritanya. Semoga kalian tidak termakan oleh berita-berita di luaran ke sana ya kan, karena memang zaman sekarang kan sudah banyak hoax itu. Oke, ini kan POV ya, jadi jangan percaya guys. Ternyata 200 juta itu belum semuanya, masih ada tagihan. Dan juga kemudian di luar yang rutin yang kemarin kita tahu ada 200 juta lebih itu, ada juga pembayaran kartu kredit yang katanya dibagi 2 dan semua itu demi kepentingan anak. Karena kalau misalnya dia mau liburan, mau nonton Blackpink kayak kemarin itu, yang cari tiketnya juga Ruben, yang bayar juga Ruben. Jadi ini apa yang dana rutin 200 juta lebih harusnya sudah all in kan? Coba kita bayangin dulu angkanya. Ada uang rutin senilai 200 juta lebih yang sudah ada dan memang dialokasikan khusus untuk kebutuhan anak-anak. Secara logika finansial, angka ratusan juta sebulan untuk biaya hidup anak, biaya sekolah, makan, pakaian, asuransi, operasional, itu sudah termasuk kategori budget sultan kan? Wajar banget kalau pihak RO merasa uang segitu harusnya sudah sangat mengcover seluruh kebutuhan dasar sampai menengah anak-anak tanpa kurang Rp1 pun. Muncul tagihan ekstra tanpa rincian. Nah, masalahnya meledak ketika tiba-tiba pihak S menyodorkan tagihan kartu kredit di luar dana 200 juta tadi. Pihak S minta tagihan itu dibagi 2, setengah-setengah, dengan alasan semua ini demi kepentingan anak. Ini dia poin kritisnya. Kalau kita ada di posisi RO, wajar dong kalau langsung ngerem dan mikir, tunggu dulu, duit 200 juta yang kemarin kemana larinya? Sampai masih ada tagihan lain. Pengeluaran tersier sudah ditanggung RO secara full. Yang bikin tuntutan tagihan ekstra ini makin nggak masuk akal adalah fakta bahwa pengeluaran besar atau kebutuhan tersier anak-anak ternyata sudah diberesin sendiri sama RO. Liburan, RO yang bayar. Mau nonton konser Blackpink yang tiketnya susah dan mahal itu, RO juga yang nyariin tiket dan bayar full. Jadi kalau dana rutin ratusan juta sudah turun, plus hal-hal mewah, liburan dan konser misalnya, udah dibayarin terpisah, lantas tagihan kartu kredit yang minta di split ini isinya apa? Transparansi adalah harga mati. Disinilah letak puncak masalahnya. RO bukannya pelit atau mau lepas tanggung jawab, tapi dia menuntut transparansi. Kalau mau minta uang tambahan, berdalih untuk anak, ya lampirkan invoice atau rincian belanjanya. Nggak bisa dong cuma nyodorin angka gelondongan terus minta transfer, apalagi setelah tahu nominal yang terlibat sebesar itu.
Mengelola dana anak pasca perpisahan itu memang butuh pembukuan yang jelas, bukan sekedar melempar bon kartu kredit. Jadi kalau ditarik kesimpulan logisnya, masuk pengadilan memang jadi satu-satunya jalan keluar yang rasional buat RO. Di pengadilan, semua aliran dana hitung-hitungan dan invoice bakal dibongkar tuntas. Nggak akan ada lagi yang namanya tagihan abu-abu atau celah buat aji mumpung. Wow, kirain hanya 200 jutaan itu udah all in, ternyata ada kartu kredit segala boset. Hati-hati sama Ruben Onsu, si pemilik Senimpon yang berani menzoliminya. Segera nemu apesnya. Saya ingin bedah secara mendalam tentang sosok yang sedang viral akhir-akhir ini, yakni nama besar Ruben Onsu yang memiliki weton Senimpon. Menurut Primbon, weton Ruben Onsu ini lahir 15 Agustus. Artinya, dia punya watak bongso karo yang tahan banting, ulet namun mudah gelisah. Lahir di hari Senin yang membuatnya punya watak Hastoworo Sri, penuh belas kasih, lembut, penyayang, serta mudah menarik simpati orang lain. Membawa aura keberuntungan dan sering mendapat rezeki tanpa disangka. Kemudian weton ini juga punya watak Satworo Yurukong yang artinya dia kurang waspada dan ceroboh. Seringkali mudah diperdaya oleh orang lain. Mudah percaya tanpa memikirkan risiko yang sering menyebabkan kerugian. Dari siklus hitungan 9 hari, Ruben Onsu punya watak padang memogan, memiliki sifat yang sangat sabar dan tabah, tidak terburu-buru dalam mengambil langkah, dan mampu menghadapi tantangan hidup dengan tenang dan mantap. Dan sayangnya, weton ini juga punya watak pararasan aras tuding, menggambarkan orang yang sering terkena tuduhan atau ditunjuk dalam berbagai masalah dan perkara. Mereka kerap menjadi sasaran untuk disalahkan. Tapi dengan segala keteguhan hati dan sifat dia yang sabar, maka sedulur papat lima pancar dalam dirinya bisa membuka tabir orang yang jadi lawannya. Sekali menzalimi weton ini, 1000 balasan buruk alam semesta akan mendatang. Makanya weton ini tidak main-main. Kalau memang si pemilik weton ini punya iman kuat, tidak ada yang bisa menolong orang yang memfitnahnya. Apakah Anda setuju dengan saya? Bisa tulis di komentar. Wow, Ruben Onsu banget. Lanjut ya guys. Jadi ciri-ciri orang yang melakukan pesugihan itu, ini kan lagi viral banget ya, kalian cari deh. Itu tuh mereka tuh ada ruangan khusus yang nggak boleh dijamah oleh siapapun termasuk keluarganya sendiri. Kecuali dia yang boleh masuk. Kecuali dia, maksudnya itu dia yang memang dia yang punya perjanjian sama jinnya itu. Kayak maksudnya delimnya. Terus yang kedua itu ya ciri-cirinya lagi kayak keluarganya itu satu persatu berjatuhan, nggak tua, nggak yang muda, itu berjatuhan korban. Dan itu kematiannya pun kayak nggak wajar gitu loh guys. Terus emang sih namanya ajal tuh udah di tangan Tuhan ya, tapi yang ini beda. Setiap dia habis salah satu anggota keluarganya ada yang meninggal, kekayaannya tuh makin melejit. Astaga. Dulu mereka rumahnya tuh di kampung tuh apa adanya gitu loh guys, kayak maaf ya papan. Sampai pas mereka tuh pas dia itu udah kaya, dia beli rumah, dia beli tanah, bangun rumah gede banget, dan anaknya adiknya yang meninggal tadi tuh ditampung sama dia, tinggal di rumah itu, dibiayain lah ini. Terus udah gitu adiknya yang masih single tadi yang aku ceritain tadi itu, yang belum nikah tadi, dibukain usaha 2 salon, dua-duanya dibukain usaha salon. Terus udah gitu ya saya potong lagi teman-teman. Jadi semakin banyak membahas klarifikasi ya, klarifikasi lanjutan mengenai berbagai isu yang berkembang. Dijelaskan bahwa kondisi kesehatan Ruben Onsu maupun wafatnya Ayah Sarwenda tidak memiliki kaitan dengan Gunung Kawi maupun praktek mistis, melainkan dipandang sebagai persoalan kehidupan yang memang tidak semestinya dikaitkan dengan rumor yang beredar. Nah betul ya, menurut saya ya orang yang sudah meninggal ya, jangan sampailah dikait-kaitkan dengan oh ini tumbal, janganlah, itu menuduh ya, apalagi menyebutkan nama, jangan ya. Kalau kita hanya sekedar membicarakan mengulas, mengulik ya boleh-boleh aja lah, tapi jangan sampai menuduh dan memfitnah. Setelah itu pembahasan tadi kita saksikan bareng-bareng ya, beralih ke polemik nafkah anak pasca perceraian. Narasi netizen juga menjelaskan adanya perdebatan mengenai uang bulanan yang nilainya itu cukup besar ya,
ditambah tagihan kartu kredit yang disebut masih diminta untuk dibagi. Sudut pandang netizen menilai ya bahwa persoalan utamanya adalah transparansi penggunaan anggaran. Waduh, ini macam anggota DPR aja ini ya toh. Sehingga dianggap wajar apabila penyelesaiannya harus ditempuh melalui jalur hukum agar seluruh pengeluaran dapat diperiksa secara terbuka ya. Ya iyalah. Soalnya kalau sudah bercerai itu masa iddah sudah habis itu nafkah seorang ayah itu hanya kepada anak loh, bukan kepada mantan istrinya, nggak ada hubungannya itu. Nah, makanya 200 juta kok habis itu dipakai apa? Nah, itu kan harus diungkap ya. Dan pada bagian akhir tadi teman-teman ya, kembali muncul pembahasan mengenai Primbon Ruben Onsu yang mengulas sifat dan perjalanan hidupnya berdasarkan weton ya, yang tentu merupakan kepercayaan tradisional dan bukan fakta yang dapat dibuktikan secara ilmiah. Mau percaya silahkan, nggak percaya juga silahkan ya. Bagi yang nggak percaya anggap aja ini sebagai hiburan. Oke, lanjut. Dia juga setiap lebaran itu dia bagi-bagi uang, dan satu rumah itu kalian tahu dibagi berapa? 250.000, dan itu satu kampung dibagi guys. Sekitar 5 tahun dia kayak gitu, seingat aku ya, karena termasuk mamaku sempat kebagian gitu, maksudnya tuh dapat gitu ya, tapi kan lagi-lagi kita kan nggak tahu itu uang dari mana ya guys. Terus ya bukan kita mau seuzon ya, karena kita tahu latar belakangnya bagaimana ya. Memang sih orang kan bukan nggak boleh sukses ya, boleh, tapi ini harus dengan cara yang wajar dan normal-normal aja gitu loh. Karena yang kita tahu mereka bukan pengusaha gitu loh, mereka bukan PNS, terus ini gitu. Kalaupun punya usaha dan nggak ketahuan usahanya sampai sekarang apa gitu loh, cuman bilangnya itu dia cuman bantuin PT-PT yang udah bangkrut, cuman itu doang. Ya, akhirnya sudah sampai pada akhir video teman-teman ya. Jadi di bagian-bagian akhir ini kita sama-sama menyaksikan mengenai kebiasaan seorang artis yang disebut sering berbagi rezeki kepada masyarakat sekitar. Ya, termasuk membagikan uang saat lebaran ya kepada banyak warga selama beberapa tahun terakhir. Namun netizen mempertanyakan gitu loh asal-usul kekayaan tersebut. Karena menurut netizen usaha yang dimiliki artis itu tidak tampak begitu besar ya. Ya jangan gitulah ya kan. Kan banyak juga orang itu yang usahanya itu tidak pernah ditunjukkan kepada publik. Bisa juga dia seorang trader ya. Trader itu nggak punya usaha. Trader itu nggak punya usaha tapi dia bisa mendapatkan uang sebanyak apapun, dan sekaligus dia juga berpotensi kehilangan uang sebanyak apapun. Namanya trading ya. Itu berisiko ya, dan juga berpeluang cuan cukup banyak tanpa memiliki usaha. Jadi jangan berspekulasi macam-macam lah ya. Dari situlah muncul dugaan dan spekulasi yang bermunculan ya, kemudian berkembang di media sosial. Meski demikian, isi video bagian akhir ini lebih banyak berisi opini ya dan prasangka pribadi tanpa menghadirkan bukti yang dapat menguatkan tuduhan tersebut. Kan sudah saya bilang jangan menuduh, makanya berpendapat boleh. Nah, berpendapat itulah opini, ya kan? Tapi kalau sudah menuduh, harus ada bukti, ya kan? Harus ada fakta yang bisa diverifikasi, ya. Jadi cukup opini aja lah ya, teman-teman ya, biar nggak berisiko hukum. Oleh karena itu, informasi seperti ini sebaiknya disikapi secara hati-hati dan tidak langsung dipercaya sebelum ada fakta maupun penjelasan resmi dari pihak-pihak yang bersangkutan. Nah, untuk yang bagian ini saya sangat sependapat ya, 100.000 triliun %, teman-teman ya. Oke teman-teman, demikian dulu komentar dari saya. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.